Halo, gue Randy. Kali ini gue mau sharing aja. Ini pengalaman gue belanja di toko Basike. Jadi ini gue udah beli SRQ08. Ini sempat rame di grup Telegram gara-gara ini mirip banget sama X9. Ini mirip banget sama X9. Terus harganya jauh lebih murah di 150.000. Tapi setelah gua beli itu di cancel. Jadi setelah 2 hari nggak ada kabar, terus pembeliannya di cancel. Terus nggak berapa lama, sekitar semingguan di GC YouTube ada unboxing ini juga, SRQ08 ini. Nah, aku penasaran, jadinya gue beli lagi. Akhirnya dikirim setelah beberapa lama. Jadi kayak gini pemesanan gua. Ini lumayan lama ya. Gue pesannya dari kapan, dikirim ini juga 2 hari kemudian. Tapi nggak apa-apa lah, ini barangnya murah. Jadi yaudah, kita terima aja. Ini yang gue beli ada ini hadiah pouchnya, terus ada powerbank 2 biji sama coolernya Basike. Oke. Kita langsung buka aja. Oh ya, ini gua ngetes videonya dari Redmi 10C. Ini gue pakai kamera biasa. Nanti gue bakal coba pakai open kamera ya. Kita coba di up. Kalau pakai yang 60 fps atau pakai yang 4K dia patah-patah nggak? Kayak di MediaTek G96. Ini untuk packagingnya dia seperti ini. Ya lumayan, 3 lapis. Ya agak nggak niat ya ngasih hadiahnya. Jadinya semua dilem gini, aduh. Sampai kayak gini. Nggak niat ngasih kayaknya. Ya ampun. Ya, nanti gue coba cuci dulu. Oke. Nah, ini X9 nya. Cuma kalau dia tulis namanya SRQ08 Black. Ini ada tempelan ya. Di rebrand sama mereka. Ini Kive International Trade ya. Jadi importernya tuh Kive. Berarti Basike sama Kive itu mirip ya. Oh iya, ini powerbanknya juga Kive. Kalau ini nggak jelas apa. Oke, kita cobain juga nanti. Ini sambil kita lihat. Ini segel, juga segel. Ini packagingnya mirip banget sama X9. Jadi dalamnya masih sama ya, X9 ya. Kabelnya juga sama dapatnya. Bukunya juga masih X9, ada indikator, padahal belinya yang nggak ada indikator.
Ini nggak tahu nih tembus nggak, kelihatan nggak? Ini nggak ada indikatornya. Terus segel ya, masih segel cuma ada cacat dikit, ya nggak apa-apa lah. Oke, ini sih hampir sama persis kayak di ini X9, cuma dia nggak ada lubang ininya, chargernya. Oke, jadi kalau misalnya X9 itu gua coba ambil. Ya, jadi kalau X9 itu seperti ini. Dia di bawahnya ada Type C, di kanannya juga ada Type C, cuma di sini bolong. Nggak ada. Nah, ini bisa jadi cadangan kalau ini rusak ya. Kalau salah satu rusak, ini bisa dipakai juga buat ngecas. Ini itu bisa buat ngecas handphone, atau kita bisa colok ini buat nyalain X9 nih. Oke. Kurang lebih sama sih barangnya. Kita coba. Cuma gue berasa pairnya agak kasar. Kita bandingin dulu. Oh, sama sih, mirip. Padahal yang dulu lumayan halus. Sama aja. Oke. Nah, ini kalau gue konfirmasi ke toko, ini ada yang enggak segel ininya. Tapi biasanya harus ada segel ini ya kalau beli ya. Thermal padnya harus ada segel. Oke, nah ini perbandingannya. Ini ada Type C, ini nggak ada. Oke. Cuma itu aja. Jadi kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama semua. Kita cobain. Dia pakainya berapa watt. Langsung pakai yang paling gedenya aja. Di AC sama di DC biasa ada selisih ya. Biasanya lebih dikit. Ininya agak tinggi. Suaranya halus banget. Ini kepakainya 10 watt, 10, turun. Di sini aslinya cuma pakai 7 ya. 7,8. Ini halus banget suaranya. Gue coba bandingin sama X9. Kepakainya nggak nyampe 10 watt ya. Baru udah kepake buat ini juga. Ya. X9 untuk voltasenya sedikit lebih besar. Pemakaiannya, wattnya juga ini kepake lebih banyak karena ada indikator suhunya ya. Jadi wajar kalau pakainya sedikit lebih banyak. Untuk ampernya juga. Oke. Gue matiin dulu. Untuk suaranya kurang lebih sama ternyata. Karena baling-balingnya juga sama. Ya, jadi kalau Basike ini lebih ke rebrand ya. Ini cooler-coolernya rata-rata udah pernah kita review semua, kita udah tes semua. Modelnya sama semua. Cuma bedanya yang ini yang nggak ada LED-nya aja, nggak ada indikatornya aja. Nggak ada indikator suhu. Oke. Ya, untuk harga segitu sih lumayan murah hitungannya ya.
Oke, kita coba lihat dalemannya. Gue nggak usah tes sisa-sisanya ya, sama aja kayak X9 soalnya. Nah, buat kalian yang mau X9-nya lebih berasa dingin, bukan berasa dingin sih, lebih mantep. Dan biasanya ada beberapa orang yang bilang suhunya panas kan, heatsinknya. Ini tinggal dibuka aja casingnya, itu udah lumayan terasa perbedaannya. Cuma buka bautnya ini doang 4. Buka baut ini aja. Udah lap. Jadi tinggal buka gini aja ya. Nah, ini boardnya. Ini LED-nya. Biasa gue nggak pakai. Nah, kalau gua cuma pakainya gini doang. Ini udah berasa banget perbedaannya. Oke. Nah, ini gue bandingin sama boardnya. Kayak gini. Ini yang X9 lama, X9 yang ada indikatornya. Nah, ini rata semua ya. Nah, ini dia ada yang ditutup nih. Ini ada stiker. Jadi dia cuma nggak kasih hitungnya doang. Boardnya sih sebenarnya sama-sama sampai sini. Kita coba buka aja. Nah, ini yang gue bilang kalau bisa jangan dibuka bagian ininya. Jadi karena bagian ini beberapa orang udah dol, bukan cuma gua. Nah, jadi selisihnya itu ini harganya 200.000, kalau ini harganya 150-an. Tapi plusnya ini ada suhu sama ada Type-C tambahannya. Jadi kalian bisa sambil ngecas atau cadangan kalau ininya rusak. Type-C bawahnya rusak, kalian bisa pakai yang ini. Kalau yang ini nggak ada. Bedanya itu, kita coba buka. Ya, ini agak kurang rata ya. Sedikit kurang rata. Nanti gua ganti aja. Peltiernya sama X9. Dan kita lihat boardnya. Sebenarnya di sini ada. Nah, ini kalau kalian lihat, di sini ada rumahnya.
buat pasang Type C-nya, cuma nggak dipasang aja. Ini sama persis boardnya, kodenya juga sama. Ini kodenya sama boardnya. Oke, jadi harusnya ini sama aja, sama-sama kencang. Dinginnya juga sama, karena hampir nggak ada bedanya. Kalau kalian bongkar, kalau mau ganti, jangan di bagian dinginnya aja ya, bagian dalamnya juga, yang bagian panasnya, karena itu juga penting, pengaruh. Gue lebih prefer sedikit kebanyakan daripada kekurangannya, karena gue nggak mau bagian dinginnya ada yang nggak kena. Nih, seperti yang gue bilang, harus hati-hati, pastiin kakinya, karena paling gampang dol yang bagian sini, sisanya aman. Ini udah pas, kalau udah pas tinggal dikencengin aja, cuma harus hati-hati. Oke. Nah, kalau gua prefer pakainya begini aja, karena ini langsung anginnya langsung, airflow-nya langsung bagus. Oke. Terus sekarang kita coba ya, ini gue nggak pasang lagi karena gue mau pakai aja. Harusnya sama aja ya, jadi gue nggak usah tes suhu. Kalian udah tahu bagusnya X9 itu seperti apa. Dikasih kabel yang micro USB. Gue nggak tahu mereknya apa. Tulisannya sih 10.000 ya. 10.000, terus outputnya 5 volt 2,1 ampere. 5 volt 2,1 ampere. Oke, ini ada input, ini output. Kalau ini input output, jadi bisa input pakai Type C juga. Lumayan kecil untuk 10.000 sih, tapi nggak bisa buat X12 ya. Ini nggak bisa buat X12 karena belum 9 volt. Oke, kita lihat yang satunya lagi. Ini dari Kive. Gue belinya yang bisa 9 volt 2 ampere. Bahkan ini bisa 12 volt 1,5 ampere. Kita langsung cobain aja. Ini 10.000 ya, 10.000 juga. Terus sama satu lagi tuh, tokonya itu kayak bot. Kalau jawab, nih ya, ini jawaban dia. Sama semua. Ini kacau sih. Ini yang bikin gue kesel kemarin. Oke, ini Kive-nya. Jadi dari Kive, ini dari Kive. Importernya, tapi ini nggak jelas dari mana. Moga-moga awet. Cuma rata-rata powerbank yang zaman sekarang harusnya udah awet ya.
Nanti kita bongkar aja. Gue juga penasaran sih, kalau bisa gue bongkar, gue mau bongkar. Tapi ini rapat banget kayaknya. Ini ada power bank specification. Kive ini merek apa? Gue kurang tahu sih. Kalau ada yang tahu, bisa tolong bantuin gue di. Oh, keren. Teksturnya sih gue suka. Ini keren banget. Karbonnya mantap. Terus nggak monoton juga. Ini in sama out 2, bisa input mikro. Output satunya, jadi kita baca nih ya, output 1 itu bisa 9 volt 2 ampere atau 12 volt 1,5 ampere. Output 2 nya juga sama, cuma kalau pakai dua-duanya maksimal di 18 watt. Jadi 9 sama 9. Ya nggak jelek lah, oke. Oke, ini X12 yang 9 volt 2 ampere. Kita langsung tes aja. Ini sorry ya berantakan ya. Ini pakai kabel bawaannya langsung. Kita pakai tester. Ini kalau bisa, gue sih cukup seneng ya. Soalnya kan Kive ini harusnya ada garansi juga. Seharusnya. Startnya di 5 volt, kita coba colok. Ya, ngangkat di 9 volt. Oke sih. Kita lihat inputnya juga bisa 18 watt ya. Ini inputnya juga bisa 18 watt ya. Oke, mau Type C, baik di Type C maupun micro USB-nya. Oke, jadi di sini udah oke, bisa. Kita coba langsung cek. Ini udah terbukti bisa. Kita coba cek ininya, inputnya. Ini kita coba cek inputnya. Gue langsung pakai yang 65 watt. Ya, 12 volt 1,5 ampere. Oke, ini mantap. Jadi speknya sesuai, tinggal rate-nya. Capacity 10.000, rate capacity-nya 6.000-an. Nanti gue coba bikin di link deskripsi. Ini nggak nyampe 10.000, nggak nyampe 100.000 kemarin gue beli. Ya, ini gue belinya cuma 90.000, udah bisa fast charging. Input sama output. Ini oke sih. Jadi daripada beli yang ini nggak jelas, cuma 90 ribuan. Cuma ini bedanya kecil. Ini lebih enak dipegang. Ini lebih enak dipegang. Kalau bawa-bawa ngantongin gampang. Tapi ini juga seukuran handphone sih. Oke. Dari pembelian ini gue lumayan suka sama barangnya. Jadi yang X9 nya gue suka, Kive powerbanknya gue suka. Yang ini gue agak kurang jelas barangnya. Cuma kalau ngeliatin build quality-nya sih kayak bagus. Ya moga-moga awet. Oke, powerbanknya gue singkirin. Kita langsung tes aja. Bedanya ini dua. Ini gue sengaja trondolin ya, jadi biar kalian tahu bedanya yang apa namanya,
Bedanya yang nggak pakai casing belakang sama pakai casing belakang. Untuk charger ini gue sama-sama pakai yang 18 watt. Sama-sama pakai yang 18 watt. Ini dari Joyceus sama dari Flecom. Sebenarnya kalian gak usah takut karena pakai 10 watt aja cukup ya. Oke, ini suhu udaranya. Kita langsung nyalain pas di 40. 25. 26. Oh, sama ya sekitar ya. Ini sedikit lebih dingin di 25. Kita coba cek. Oke. Di 40 kita langsung nyalain barengan. 18. 16. 11,3. 9. 8,9. Oke, kita tunggu sampai 10 menit. Ya, udah -3 ala-ala. Menit ke-6 ya. 2,1. Ini ada suara kipasnya kurang enak. -0,8. Nah, jadi kelihatan ya bedanya ya. Kalau misalnya ininya dibuka aja, udah berasa banget bedanya. Kita coba lihat lagi. Dua. 1,1. Tadi sempat di 0, ya. Cuma ini masalahnya ada suara kipas yang aneh aja. Kalau ini halus enak. Nggak tahu dapatnya bermasalah atau apa. Kayak ada yang nahan gitu loh. Kalau ini mulus. Nah, ini kalau dicobain heatsinknya aja dingin. Ini heatsinknya nggak terlalu panas. Jadi ada bagian heatsinknya aja gua ke max dulu ya. Kita lihat panas soalnya. Kita lihat panasnya. Jadi tuh ada yang di 27, ada yang di 33, ada yang di 38 paling tingginya. Paling tinggi di 38. Jadi masih mirip-mirip sama suhu tubuh manusia ya. Kalau dipegang. Jadi nggak panas. Oke. 0,9. 0,8.
0,8. Dua koma tiga. Ini kayak harus ku kasih minyak sedikit sih. .4. Jadi 2,4 sama 0,4 ya. Ini udah 10 menit. Jadi selisihnya kalau dibuka doang casing ininya, itu udah selisihnya 2 derajat. Oke, jadi gimana menurut kalian? Ini X9 sama ini gue yakin banget sama suhunya. Cuma emang kalau X9 dibuka hasilnya juga seperti ini. Seperti yang kemarin pernah gue sharing juga. Nah ini prakteknya seperti ini. Ya, kalau kalian dengar ini udah beda. Jadi nggak ada bunyi zeng, gimana ya? Nggak ada bunyi kayak kasarnya lagi. Jadi jauh lebih halus. Oke. Jadi kurang lebih gitu sih perawatan gue. Kalau misalnya yang kotor, biasa gue semprot-semprot aja pakai apa namanya? Pakai kompresor atau pakai contact cleaner. Cuma kalau pakai contact cleaner harus ditambahin minyak lagi. Sedikit aja ya. Kalau kebanyakan malah belepotan. Malah lengket semua nanti. Oke, itu cara gampangnya ningkatin performa X9. Oke, demikian dari Randy. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.